Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan buku biografi Umar bin Al-Khattab karya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Bab 2, bagian ketiga, Umar di masa pemerintahan Abu Bakar. A. Peran Umar bin Al-Khattab di Sakifah Bani Sa'adah dan pembaiatannya terhadap Abu Bakar. Segera setelah Nabi wafat, orang-orang Ansor berkumpul bersama Sa'ad bin Ubadah di Sakifah, bangsal milik Bani Sa'adah. Mereka mengatakan, dari golongan kami mendapat pemimpin, dan dari golongan kalian juga terdapat pemimpin. Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, dan Abu Ubaidah Al-Jarrah datang menemui mereka. Umar langsung angkat bicara, tapi Abu Bakar memintanya untuk diam. Saat itu Umar mengatakan, "Demi Allah, aku sebenarnya tidak ingin mengatakan hal itu, tapi karena sebelumnya aku telah menyiapkan kata-kata yang membuatku kagum. Aku khawatir hal itu tidak sampai kepada Abu Bakar." Kemudian, giliran Abu Bakar yang berbicara. Abu Bakar mengatakan, "Kami, kaum muhajirin, adalah para pemimpin. Sedang kalian, kaum Ansor, adalah para menteri." Habab bin Al-Munzir menjawab, "Tidak, demi Allah, kami tidak menyetujui hal itu. Dari kalangan kami, kaum Ansor, ada pemimpin, dan dari kalangan kalian, kaum muhajirin, ada pemimpin." Abu Bakar menegaskan, "Tidak, tapi dari kalangan kamilah para pemimpin, dan kalian adalah para menteri. Daerah mereka terletak di jantung Jazirah Arabia, dan mereka adalah orang Arab yang paling bagus keturunannya. Karena itu, hendaklah kalian membaiat Umar atau Abu Ubadah." Umar menjawab, "Tidak, tapi kami justru membaiat Anda, Abu Bakar. Andalah pemimpin dan orang terbaik di antara kami, dan Anda pula orang yang paling dicintai oleh Rasulullah." Setelah itu, Umar menyalami dan membaiat Abu Bakar, lalu orang-orang pun bergiliran membaiatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah ridho atas tindakan Umar tersebut. Tatkala silang pendapat di Sakifah Bani Sa'adah semakin memuncak, Umar merasa khawatir terjadi perselisihan di antara para sahabat. Hal yang paling dikhawatirkan Umar terjadi adalah kalau para sahabat yang berkumpul di tempat itu membaiat salah seorang di antara kaum Ansor. Hal ini tentu akan menimbulkan fitnah besar, sebab bukan suatu hal yang mudah untuk membaiat orang lain setelah terjadi pembaiatan terhadap salah seorang di antara kaum Ansor. Oleh karena itu, Umar segera memadamkan api fitnah tersebut. Lalu ia mengatakan kepada orang-orang Ansor, "Wahai orang-orang Ansor, bukankah kalian telah mengetahui bahwa Rasulullah telah menunjuk Abu Bakar sebagai imam sholat jamaah? Adakah di antara kalian yang ingin mendahului Abu Bakar?" Orang-orang Ansor menjawab, "Kami berlindung kepada Allah dari sikap mendahului Abu Bakar." Setelah itu, Umar mendekati Abu Bakar dan memintanya untuk membentangkan tangannya. Umar lalu membaiat Abu Bakar, lalu diikuti orang-orang muhajirin, kemudian orang-orang Ansor. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada hari berikutnya, hari Selasa, Abu Bakar duduk di mimbar. Umar berdiri dan berbicara di hadapan kaum muslimin sebelum Abu Bakar memulai pembicaraannya. Setelah mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah, Umar mengatakan, "Wahai sekalian manusia, kemarin aku telah sampaikan sebuah pernyataan di hadapan kalian semua. Hal itu tidak kutemui pijakannya dalam kitab Allah dan bukan pula wasiat atau pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada saya. Tapi dulu aku berpandangan bahwa Rasulullah mengatur masalah yang kita hadapi ini. Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah menganugerahi kitabnya kepada kalian, yang dengannya dia menunjuki Rasulnya. Bila kalian berpedoman dengannya, niscaya Allah akan menunjuki kalian sebagaimana dia menunjuki beliau. Sesungguhnya Allah telah menghimpun kalian di bawah kepemimpinan seorang yang paling baik di antara kalian. Dia adalah sahabat Rasulullah dan salah seorang dari dua orang ketika berada di Gua Hiro. Karena itu, hendaklah kalian berdiri untuk membaiat dia." Kaum muslimin pun membaiat Abu Bakar. Pembaiatan ini adalah pembaiatan umum setelah sebelumnya tercapai pembaiatan khusus di Sakifah Bani Sa'adah. Umar memperkokoh dan mendorong kaum muslimin untuk membaiat Abu Bakar, hingga akhirnya Allah menyatukan mereka di bawah kepemimpinan Abu Bakar. Allah telah menyelamatkan mereka dari pertikaian, perceraian, dan fitnah. Sikap yang diperankan Umar untuk menyatukan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Abu Bakar ini merupakan sebuah sikap agung yang pantas ditorehkan dengan tinta emas. Umar merasa khawatir bila persatuan kaum muslimin sampai terpecah belah dalam masalah ini. Ia juga khawatir timbul fitnah, karenanya ia segera memadamkannya dan segera membaiat Abu Bakar serta mendorong kaum muslimin untuk melakukan pembaiatan umum.
Upaya Umar ini merupakan faktor penyebab utama yang menyelamatkan kaum muslimin dari bencana besar yang dapat menimpa mereka saat itu. B. Sikap Umar bin Al-Khattab terhadap kebijakan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat dan pengiriman pasukan di bawah pimpinan Usamah. Abu Hurairah bercerita, tatkala Nabi meninggal, Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah sepeninggal beliau. Di antara orang-orang Arab ada yang kembali menjadi kafir alias murtad. Umar berkata, "Wahai Abu Bakar, mengapa Anda memerangi orang-orang sementara Rasulullah telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Barang siapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, maka harta dan dirinya terlindungi dariku, kecuali dengan haknya dan hisabnya diserahkan kepada Allah." Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Zakat itu adalah hak dalam harta. Demi Allah, sekiranya mereka enggan menyerahkan kepadaku zakat berupa anak kambing betina yang dulu pernah mereka bayarkan kepada Rasulullah, maka akan kuperangi mereka atas penolakan mereka itu." Umar berkata, "Demi Allah, aku melihat bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang dan akhirnya aku sadar bahwa dia pada posisi yang benar." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika beberapa orang sahabat mengusulkan kepada Abu Bakar untuk tetap mempertahankan pasukan pimpinan Usamah hingga situasi menjadi tenang, Usamah mengutus Umar bin Al-Khattab dari kemnya di Al-Jarf untuk menemui Abu Bakar. Tujuannya meminta izin kepada Abu Bakar agar Usamah tetap bersama pasukannya. Akan tetapi Abu Bakar tetap bersikeras untuk meneruskan ekspansi militer bergerak menuju wilayah Syam, kendati apapun yang terjadi. Sementara itu orang-orang Ansor menginginkan orang yang lebih tua dari Usamah untuk memimpin pasukan kaum muslimin. Karenanya mereka mengutus Umar untuk membicarakan masalah ini kepada Abu Bakar. Umar menyampaikan kepada Abu Bakar, orang-orang Ansor menginginkan orang yang lebih tua dari Usamah untuk memimpin pasukan. Mendengar hal ini, Abu Bakar melompat dan langsung memegang jenggot Umar sambil mengatakan, "Celakalah Anda, hai Umar bin Al-Khattab. Rasulullah sendiri telah mengangkatnya sebagai panglima pasukan, lalu Anda menyuruhku untuk mencopot jabatannya?" Umar keluar dan menemui orang-orang Ansor. "Bagaimana hasil pembicaraan Anda dengan Abu Bakar?" tanya mereka. Umar menjawab, "Celakalah kalian. Kalau bukan karena kalian, aku tidak akan menghadapi perlakuan semacam ini dari Khalifah Rasulullah." Umar bin Al-Khattab dan kepulangan Mu'adz dari Yaman. Firasatnya yang benar tentang Abu Muslim Al-Khawlani dan pendapatnya mengenai pengangkatan Ibn bin Sa'id sebagai gubernur Bahrain. 1. Umar bin Al-Khattab dan kepulangan Mu'adz dari Yaman. Mu'adz bin Jabal menetap di Yaman semasa Rasulullah masih hidup. Di sana ia berjuang mendakwahkan Islam. Ia juga ikut berjuang memerangi orang-orang murtad. Setelah Rasulullah wafat, Mu'adz kembali ke Madinah. Umar menyampaikan kepada Abu Bakar, "Utuslah seseorang untuk menemui Mu'adz. Tinggalkan sebagian dari hartanya untuk mencukupi kebutuhannya dan ambillah sisanya." Abu Bakar menjawab, "Aku tidak akan mengambil sesuatu darinya kecuali ia memberinya kepadaku secara sukarela." Umar melihat bahwa Abu Bakar tidak mau menerima pendapatnya, tapi ia yakin bahwa pendapatnya itu benar. Ia pergi menemui Mu'adz. Siapa tahu Mu'adz menerima secara sukarela. Mu'adz mengatakan kepada Umar, "Rasulullah pernah mengutus seseorang kepadaku untuk memaksaku, tapi aku menolak." Umar menyampaikan pendapatnya kepada Abu Bakar disebabkan karena ia menginginkan kebaikan bagi Mu'adz dan kaum muslimin. Akan tetapi Mu'adz menolak nasihat Umar. Umar sadar bahwa ia tidak memiliki wewenang atas Mu'adz, karenanya ia pergi dengan hati lega sebab ia telah menunaikan kewajibannya memberi nasihat. Tetapi Mu'adz setelah ia menolak nasihat Umar justru datang menemui Umar sambil mengatakan, "Saya telah menerima nasihat Anda. Aku telah melakukan apa yang Anda perintahkan untuk saya lakukan sebab saya bermimpi berada di sebuah telaga. Aku khawatir tenggelam, lalu Anda datang menyelamatkan saya, wahai Umar." Kemudian Mu'adz pergi menemui Abu Bakar dan menyampaikan apa yang dialaminya. Ia bersumpah di hadapan Abu Bakar bahwa ia tidak menyembunyikan sesuatu. Kepada Mu'adz, Abu Bakar mengatakan, "Aku tidak akan mengambil sesuatu pun dan aku telah menghibahkannya untuk Anda." Umar mengatakan, "Harta ini halal lagi baik." 2. Firasat Umar yang tepat mengenai Abu Muslim Al-Khawlani. Umar memiliki firasat tajam yang jarang dimiliki orang dalam kehidupan dunia ini. Az-Zahabi merawikan bahwa Al-Aswad Al-Anasi pernah mendakwahkan dirinya sebagai nabi di Yaman. Al-Aswad mengutus seseorang untuk memanggil Abu Muslim Al-Khawlani. Al-Aswad menyediakan tungku besar di atas api yang menyala, lalu melemparkan Abu Muslim ke dalamnya.
Tapi api itu sama sekali tidak membakar Abu Muslim. Dikatakan kepada Al-Aswad, bila Anda tidak segera menyingkirkan orang ini, maka ia akan menyesatkan para pengikutmu. Al-Aswad lalu menyuruh Abu Muslim untuk pergi meninggalkan Yaman. Abu Muslim meninggalkan Yaman dan bertolak menuju Madinah. Abu Muslim menderumkan untanya dan masuk ke dalam Masjid Nabawi untuk sholat. Umar melihat Abu Muslim dan pergi untuk menemuinya. Siapa orang itu? Tanya Umar. Orang yang baru datang dari Yaman, jawab orang-orang yang berada di sekitar masjid. Apa yang sedang dilakukan oleh orang yang pernah dibakar oleh si pendusta itu? Tanya Umar. Dia adalah Abdullah bin Suwab, jawab orang-orang yang berada di sekitar masjid. Apakah Anda orang yang pernah dibakar oleh si pendusta itu? Tanya Umar kepada Abu Muslim. Ya benar, jawab Abu Muslim. Mendengar hal itu, Umar langsung merangkul Abu Muslim sambil meneteskan air mata. Kemudian Umar mengajak Abu Muslim dan mendudukkannya di antara dirinya dengan Abu Bakar. Umar lalu mengatakan, segala puji bagi Allah yang tidak mewafatkanku hingga aku melihat pada umat Muhammad ini orang yang mengalami seperti apa yang dulu pernah dialami oleh Nabi Ibrahim. 3. Pendapat Umar bin Al-Khattab mengenai pengangkatan Aiban bin Sa'id sebagai gubernur Bahrain. Abu Bakar memilih cara musyawarah dalam menentukan calon para gubernurnya yang akan ditugaskan di berbagai wilayah. Terdapat data sejarah yang menyebutkan bahwa Abu Bakar memintai pendapat para sahabatnya mengenai orang yang tepat untuk diangkat menjadi gubernur Bahrain. Utsman mengusulkan, angkatlah orang yang pernah ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjadi gubernur di sana. Ia telah berjasa mengislamkan penduduk Bahrain. Lagi pula penduduk Bahrain telah mengenalnya dan dia pun sudah mengenal mereka dan mengenal baik wilayah mereka. Dia adalah Al-Ala Al-Hadrami. Umar menolak pendapat Utsman dan berkata, paksalah Aiban bin Sa'id untuk menjadi gubernur di sana, sebab dia adalah orang yang telah bersekutu dengan mereka. Abu Bakar menjawab, aku tidak akan memaksa orang yang pernah mengatakan, aku tidak ingin bekerja untuk seorang pun sepeninggal Rasulullah. Abu Bakar akhirnya mengutus Al-Ala bin Al-Hadrami untuk menjadi gubernur di Bahrain. D. Pendapat Umar bin Al-Khattab untuk tidak menerima diat orang-orang Islam yang gugur dalam perang Ar-Riddah dan penolakannya terhadap kebijakan Abu Bakar yang memberi hak kelola terhadap sebidang tanah kepada Al-Aqra bin Habis dan Uyainah bin His. 1. Pendapat Umar bin Al-Khattab untuk tidak menerima diat orang-orang Islam yang gugur dalam perang Ar-Riddah. Delegasi Bazakhah dari kabilah Asad dan Ghatafan pernah datang menemui Abu Bakar As-Siddiq. Mereka meminta kepada Abu Bakar untuk berdamai. Abu Bakar memberi 2 pilihan kepada mereka. Perang terus-menerus sampai ada yang menang atau damai yang memalukan. Mereka bertanya, Kami sudah mengerti mengenai maksud yang pertama, tapi apa yang dimaksud dengan damai yang memalukan? Abu Bakar menjawab, kami mengambil harta rampasan perang yang telah kami peroleh dari kalian, sedang kalian harus mengembalikan harta rampasan perang yang kalian rampas dari harta kami. Kalian juga harus membayar diat pasukan kaum muslimin yang gugur di medan perang, sedang pasukan kalian yang gugur berada di neraka. Abu Bakar memaparkan hal ini di hadapan mereka dan juga di hadapan para sahabat. Umar berdiri dan mengatakan kepada Abu Bakar, saya telah mendengar pendapat yang Anda kemukakan dan kami akan mengikuti pendapat Anda. Sungguh baik pendapat yang telah Anda kemukakan mengenai perang dan damai itu. Begitu juga mengenai harta rampasan perang yang telah kita rampas dari mereka dan mereka harus mengembalikan harta rampasan perang yang telah mereka rampas dari harta kita. Tapi apa yang Anda sebutkan mengenai keharusan mereka untuk membayar diat orang-orang yang gugur dari pasukan kita tidak saya setujui. Menurut hemat saya, orang-orang yang gugur dari pasukan kita telah berjuang dan mereka gugur di jalan Allah. Balasan yang mereka peroleh adalah tergantung kepada Allah dan hal itu tidak ada diatnya. Para sahabat akhirnya menyetujui pendapat yang dikemukakan oleh Umar ini. 2. Penolakan Umar bin Al-Khattab terhadap kebijakan Abu Bakar yang memberi hak kelola terhadap sebidang tanah kepada Al-Aqra bin Habis dan Uyainah bin His. Uyainah bin Hisn dan Al-Aqra bin Habis pernah datang menemui Abu Bakar. Kepada Abu Bakar mereka berdua mengatakan, wahai Khalifah Rasulullah, di kampung kami terdapat sebidang tanah berupa rawa-rawa yang tidak ditumbuhi rerumputan dan tidak dikelola. Bila Anda setuju, maka izinkan kami berdua untuk mengelola sebidang tanah itu agar kami gunakan untuk bercocok tanam. Mudah-mudahan lahan itu memberi manfaat setelah kami kelola. Setelah itu Abu Bakar bertanya kepada para sahabat yang berada di sampingnya,
Bagaimana pendapat kalian tentang apa yang mereka berdua sampaikan tadi mengenai sebidang tanah yang berawa dan tidak dikelola itu? Mereka menjawab, kami berpendapat lebih baik sebidang tanah itu mereka kelola saja. Mudah-mudahan lahan itu mendatangkan manfaat setelah mereka berdua kelola. Akhirnya Abu Bakar menyetujui mereka berdua untuk mengelola sebidang tanah itu. Abu Bakar lalu menulis surat hak kelola dan meminta Umar untuk menjadi saksi. Namun saat itu Umar tidak hadir. Mereka berdua pergi menemui Umar. Mereka berdua menemui Umar yang sedang memberi makan seekor unta miliknya. Kepada Umar mereka berdua mengatakan, Abu Bakar meminta Anda untuk menjadi saksi dalam surat ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah kami bacakan surat ini kepada Anda atau Anda sendiri yang membacanya? Umar menjawab, Aku sekarang sedang repot, sebagaimana kalian berdua lihat. Kalau kalian berkenan, bacakanlah surat itu untukku. Bila tidak, tunggulah sebentar hingga aku selesai mengerjakan pekerjaanku ini. Setelah itu, kubacakan kepada kalian. Mereka berdua menjawab, lebih baik kami saja yang membacakannya untuk Anda. Mereka berdua lalu membacakan surat tersebut. Mendengar isi surat itu, Umar mengambil surat itu dari tangan mereka lalu menghapusnya. Mereka berdua mengancam dan mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada Umar. Kepada mereka berdua, Umar mengatakan, dulu Rasulullah memang menjinakkan hati kalian berdua. Saat itu agama Islam masih lemah. Sekarang Allah telah mengokohkan agama Islam. Jadi pergilah kalian dan berusahalah dengan sekuat tenaga kalian. Setelah itu mereka berdua pergi menemui Abu Bakar sambil mengatakan, demi Allah kami tidak mengerti apakah Anda yang menjadi khalifah atau Umar. Abu Bakar menjawab, tidak, sekiranya Umar mau dialah yang menjadi khalifah. Tidak lama kemudian Umar datang dengan wajah marah. Umar menemui Abu Bakar sambil bertanya, wahai Abu Bakar, beritahulah padaku tentang status sebidang tanah yang hendak Anda berikan hak kelolanya kepada dua orang ini. Apakah sebidang tanah itu milik Anda sendiri atau milik umat Islam secara umum? Milik umat Islam, jawab Abu Bakar. Lantas mengapa Anda memberi hak kelola secara khusus kepada dua orang ini, bukan kepada sekelompok umat Islam? Tanya Umar. Abu Bakar menjawab, aku telah meminta pendapat kepada orang-orang yang berada di sampingku, lalu mereka menyarankan demikian. Bila Anda telah meminta pendapat orang-orang yang berada di sekeliling Anda, maka Anda juga harus meminta kerelaan semua umat Islam, kata Umar. Abu Bakar menjawab, dulu saya sudah pernah katakan kepada Anda bahwa dalam hal ini Anda lebih kuat dibanding saya, tapi Anda sendiri mengunggulkan saya. Tidak diragukan lagi bahwa peristiwa ini merupakan bukti kalau pemerintahan negara Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dibangun di atas prinsip musyawarah. Peristiwa ini menjelaskan kepada kita bahwa Khalifah Abu Bakar suka memintai pendapat umat Islam, baik terhadap masalah kecil maupun masalah besar. Ia tidak memutuskan sebuah kebijakan tanpa memintai pendapat terlebih dahulu kepada para sahabatnya. Informasi di atas juga menegaskan kepada kita bahwa para Khalifah Rasulullah melakukan musyawarah terhadap segala urusan umat Islam. Bahkan ada yang mengesampingkan pendapatnya. Itulah bentuk musyawarah yang benar, yang selaras dengan perintah-perintah Allah dan selaras dengan prinsip halal dan haram. Bukan bentuk musyawarah yang palsu, yang justru menindas, menganiaya, dan menelantarkan rakyat. Pengumpulan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Pada perang Yamamah, banyak di antara penghafal Al-Quran yang gugur sebagai syahid. Melihat kenyataan ini, Abu Bakar berinisiatif dengan memintai pendapat Umar untuk mengumpulkan Al-Quran dari pelepah-pelepah kurma, potongan-potongan tulang, lempengan-lempengan batu, dan hafalan para sahabat. Abu Bakar mempercayakan pekerjaan besar ini kepada Zaid bin Sabit al-Ansari. Zaid bin Sabit berkata, Abu Bakar menginformasikan kepada saya tentang orang-orang yang gugur dalam perang Yamamah. Tiba-tiba Umar berada di hadapannya. Abu Bakar berkata, Umar telah menemuiku dan berkata, sesungguhnya peperangan yang sengit telah terjadi pada perang Yamamah. Banyak korban jatuh dari kalangan ahli baca Al-Quran. Aku khawatir korban dari kalangan ahli baca Al-Quran akan semakin banyak lagi pada peperangan di tempat lain. Hal ini akan menyebabkan banyak ayat dan surat Al-Quran yang juga akan hilang. Aku berpendapat agar Anda memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Kutanyakan pada Umar, bagaimana Anda akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah? Umar menjawab, demi Allah ini adalah kebaikan. Umar tidak henti-hentinya mengajakku, sehingga Allah melapangkan dadaku dan akhirnya aku berpendapat seperti pendapat Umar. Zaid berkata, Abu Bakar mengatakan pada saya, Anda adalah seorang pemuda yang cerdas dan kami tidak pernah meragukan kemampuanmu dan Anda pernah menulis wahyu untuk Rasulullah, maka urutkan dan kumpulkanlah Al-Quran. Zaid berkata, demi Allah seandainya mereka membebaniku untuk memindahkan sebuah gunung, maka pekerjaan itu tidak lebih berat bagi saya dari apa yang diperintahkan kepada saya untuk mengumpulkan Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Dari peristiwa pengumpulan Al-Quran ini, kita dapat menyimpulkan poin-poin penting berikut ini. 1. Ide untuk mengumpulkan Al-Quran muncul karena ada kekhawatiran akan hilangnya sebagian ayat dan surat Al-Quran yang disebabkan banyaknya kalangan ahli baca Al-Quran yang gugur dalam berbagai peperangan menumpas orang-orang murtad. Hal ini mengindikasikan bahwa para ahli baca Al-Quran dan para ulama pada saat itu adalah orang-orang yang gigih dan tangguh untuk melakukan suatu pekerjaan dan ikut maju ke medan perang dalam rangka untuk meninggikan harkat Islam dan kaum muslimin, baik dengan pemikiran, perilaku, dan pedang. Mereka adalah sebaik-baik umat yang diutus kepada manusia yang pantas diteladani oleh setiap orang yang datang sesudah mereka. 2. Pengumpulan Al-Quran dibangun di atas dasar maslahah mursalah. Buktinya adalah jawaban yang dikemukakan Umar ketika Abu Bakar menanyakan kepadanya tentang bagaimana kita akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Saat itu Umar menjawab, "Demi Allah, ini adalah kebaikan." Dalam beberapa riwayat, Umar mengatakan kepada Abu Bakar, "Demi Allah, ini adalah kebaikan dan kemaslahatan bagi umat Islam." Abu Bakar juga menjawab dengan jawaban seperti jawaban ini ketika Zaid bin Sabit menanyakan pertanyaan serupa kepadanya. Sahih atau tidaknya status riwayat-riwayat yang menggunakan redaksi kemaslahatan, maka riwayat yang menggunakan redaksi kebaikan sudah memiliki arti serupa, yakni kemaslahatan umat Islam dalam pengumpulan Al-Quran. Jadi pengumpulan Al-Quran pertama kali dibangun di atas dasar maslahah mursalah. Kemudian ijma terselenggara setelah semua umat Islam menyetujuinya. Hal ini menunjukkan bahwa maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai sandaran ijma. Hal ini berlaku bagi orang yang berpendapat bahwa maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai hujjah, sebagaimana ditetapkan dalam buku-buku ushul fikih. 3. Peristiwa pengumpulan Al-Quran ini juga menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat melakukan ijtihad dalam iklim yang tenang yang dipenuhi rasa cinta kasih dan saling menghormati. Tujuan mereka hanya semata-mata untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, dan mereka semua berpihak kepada pendapat yang benar dan hati mereka menerima secara lapang dada. Setelah mereka menyetujui dan menerima sebuah pendapat, maka mereka membelanya. Dengan ruh semacam ini, maka mereka dapat menyelenggarakan ijma terhadap banyak ketentuan hukum yang bersifat ijtihadiyah.